Hai. Halo, selamat malam teman-teman semua. Yeay. Besok libur, mantap. Siapa yang lagi di jalan nih, lagi mudik menuju perjalanan ke tempat keluarganya, hati-hati di jalan. Dan siapa nih yang masih packing atau jangan-jangan masih kerja di kantor, semangat. Kalau yang masih kerja, kamu pasti bisa. Oke oke, dan kita balik lagi nih di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 116. Jadi teman-teman, ini adalah episode kesekian kalinya di episode maraton 100 hari. Hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Wendra Saputra. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau mungkin sambil menemani di perjalanan gitu ya, atau yang lagi di rest area, atau yang lagi bingung, ternyata nggak kemana-mana lebaran, cuman di sini aja gitu ya, kayak aku gitu, atau yang memang sekarang lagi terbatas tetap kerja walaupun libur, kayak tadi tetap semangat aku bilang. Nah, kita akan nemenin kamu malam hari ini untuk ngobrol soal penyakit tidak menular bersama Dokter Wendra Saputra. Hai, ada Kak Ali, Kak Septri. Oke. By the way, teman-teman, nanti mengingat kita akan libur lebaran, teman-teman pasti banyak yang nanya, ini Instagram live masih ada nggak sih? Masih ada, karena kita lagi maraton 100 hari. Jadi aku akan menemani gitu ya, Dikdok akan menemani hari-hari lebaranmu hingga hari-hari setelah lebaranmu. Jadi tetap jangan lupa ikutin terus, pantengin terus Instagramnya Dikdok supaya tahu topik apa sih yang akan kita bahas setiap harinya. Baiklah, sudah tidak sabar ya. Aku undang aja langsung Dokter Wendra Saputra malam hari ini untuk ngobrol sama kita soal penyakit tidak menular. Baik, aku undang dulu ya. Ini aku lagi puterin lagu, aku lagi suka juga nih dengan lagu ini satu minggu nih. Dok, udah aku undang dok. Oke, sudah tersambung. Halo dokter. Halo, Kameranya mungkin boleh di... Oh, oke sudah. Assalamualaikum dokter Wendra. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. nggak apa-apa nih adanya kalau mau gabung. Hai. Hai dulu. Halo. kok, Ya, kok di tadi banget namanya siapa? boleh mengantuk ya. Hanan Yusuf. Oh, Andi Yusuf, panggilannya anak Yusuf. Ah, Hanan Yusuf. Yusuf. Hanan Yusuf. Oh, Hanan Yusuf, panggilannya Hanan. Oke, Ya, Hanan. Nanti kamu nonton ya live-nya. Papa live dulu sama kakak. Dokter Wendra, jadi salah sebut, hampir saya sebut Dokter Hanan kan. Dokter Wendra, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Live hari ini. Jadi ini adalah pertama kali Dokter Wendra bergabung di Dikdok. Jadi kita ini sudah lagi ada program, mungkin dokter tahu ada live 100 hari. Jadi kita nggak berhenti dok. Maksudnya nggak berhenti, bukan nggak berhenti live 24 jam ya, tapi kita setiap hari ada live sampai 100 hari. Nanti lebaran pun kita live dok. Nah ini gimana nih? Minta doanya ya dok ya. Nah malam hari ini kita ngobrol sama dokter Wendra tentang penyakit tidak menular. Ternyata guys, ada fun fact-nya adalah dokter Wendra ini kenal juga nih sama pembicara kita sebelum-sebelumnya. Ada Dokter Yogi, Dokter Ansari. Mungkin Dokter Nadia juga kenal kali ya, Dokter Nadia. Richard Devri. Richard Ya, Devri ada kenal. kardiolog ya dok, benar sekali. Kayaknya pada kenal nih semuanya. Nah kalau teman-teman tahu Dokter Ansari atau Dokter Yogi kemarin dari mana, nggak jauh nih. Kayaknya Dokter Wendra ini juga di sekitaran situ. Tapi kita tanya langsung sama orangnya deh. Silakan Dokter Wendra kenalan dulu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa live Instagram Dikdok. Perkenalkan saya Dr. Wendra Saputra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Jadi saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala tahun angkatan 2008. Di sekarang saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Kebetulan memang memegang program penyakit tidak menular. 1 tahun yang lalu saya masih itu di puskesmas, kebetulan dipercaya menjabat sebagai kepala puskesmas di Bawan, Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari. Oh, Dan oke. pengalamannya juga ada di BPJS Kesehatan dulu sebenarnya Mbak. Di Sempat juga. BPJS Kesehatan. Ya. Oke.
Kebetulan Demikian dok. singkatnya, Mbak. Gimana dokter? Demikian perkenalan singkatnya, Mbak. Iya dok, tadi saya pengen artiin sebenarnya. Jadi teman-teman tadi kan dokter Wendra sempat bilang sempat di puskesmas juga di Ampe Nagari ya. Jadi bahasa Padang itu Ampe itu 4 gitu ya. Ya, Saya tahu dok bahasa Padang sedikit-sedikit. siap. Nah, Agam juga saya tahu tuh daerah-daerah sana. Jadi waktu itu sempat besar di situ juga. Oke, Oh, berarti dokter saat ini memang bekerja di Dinas Kesehatan di di dinas Sumatera kesehatan. Barat, begitu. Di Agam ya. Uh, Ya. Dinas Kesehatannya, tapi di bagian penyakit tidak menular. Makanya teman-teman malam hari ini kita pas banget ngobrolin sama salah satu perwakilan perwakilan ya minimal ini menarik banget karena saya suka banget dok topik malam hari ini. Kalau teman-teman tahu gitu ya, kita akan ngobrol langsung sama dokter yang mungkin juga dalam tahun-tahun terakhir terlibat dalam program-program penyakit tidak menular ini. Baiklah, dokter terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita akan ngobrolnya santai aja, singkat. Nah, kalau dokter tadi buka puasanya belum kenyang, boleh sambil nyemil. Gitu ya, mungkin ada makanan-makanan enak gitu, kerupuk sanjay gitu ya, apa ya gitu ya dok, jadi kangen keripik sanjay. Nah dok, kita ngobrol dulu dok. Singkatnya saja gitu, kalau kita tahu penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Nah singkatnya saja, apa sih bedanya penyakit menular dan penyakit tidak menular? Ya, terima kasih. Sebenarnya penyakit tidak menular ini pengelompokannya berdasarkan program dari Kemenkes, Mbak Ovi. Jadi penyakit tidak menular itu merupakan yang memang sesuai dengan bahasa artinya, yaitu penyakit yang tidak bisa ditularkan dari kita ke orang lain. Okay. Namun yang menjadi titik acuannya, dia perkembangan penyakitnya berlangsung lama dan sifatnya kronik gitu. Itu penjelasannya. Karena memang sebenarnya pengelompokan ini berdasarkan dari program dari Kementerian Kesehatan. Iya, oke. Itu Mbak Ovi. Oke. Nah, tadi jadi teman-teman tadi tuh sebenarnya dokter udah ada slide-nya ya, cuman kita nggak bisa share slide-nya lagi live IG gitu. Sebenarnya ada sih dok caranya, cuman saya belum cobain gitu ya. Sebenarnya bisa share slide juga nih kalau live IG. Nah, jadi menariknya dalam slide tadi saya baca adalah kalau teman-teman juga ikutin Instagramnya Kemenkes official gitu ya, akhir tahun lalu gitu apa awal tahun pernah diposting kalau ada 5 penyakit yang mengeluarkan biaya terbesar pembayaran BPJS. Maksudnya itu ya, dari dana BPJS itu ada 5 penyakit. Ya. Nah, yang ternyata itu adalah 5 penyakit itu 5 penyakit tidak menular. Mungkin kita mau bahas ke situ dulu, Dok. Dokter kan di program itu juga. Nah, kenapa itu memang tidak menular? Memang secara resiko tidak berbahaya. Kita kan pasti nggak takut ya, Dok ya, karena tidak menular tadi. Tapi ternyata karena tadi tidak menular, kita seakan-akan kurang motivasi, kurang aware, bahkan tidak ingin tahu sebenarnya ini apa. Padahal sudah ada bukti angkanya makin naik, bahkan dana dari BPJS pun semua 5 terbesar itu adalah 5 penyakit tidak menular. Nah, dokter monggo dijelaskan ini gimana ini sekarang kondisinya? Ya, saya kasih kesempatan untuk menjelaskan lebih rinci. Ya. Tadi kan baru pengertiannya ya Mbak. Sebenarnya penyakit tidak menular ini secara prinsip dia memang kalau untuk di Indonesia menjadi 4 dari 5 penyebab kematian di Indonesia. 5 besar penyebab kematian di Indonesia itu adalah penyebabnya adalah penyakit tidak menular. Itu yang pertama. Kemudian tentu ketika angka kematiannya besar, tentu angka kesakitannya juga besar, Mbak. Dan yang pastinya seperti yang Mbak sampaikan tadi, ketika angka kesakitan dan kematiannya besar, biaya pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular ini tentu akan lebih besar juga. Jadi 2 konsep permasalahan besar ini seperti yang Mbak sebutkan membuat kita harus lebih aware. Apalagi yang harus kita laksanakan karena memang secara teori faktor risiko penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah atau dimodifikasi. Jadi 2 permasalahan besar ini sebenarnya bisa dicegah atau diatasi gitu. Jadi ibaratnya permasalahannya sudah jelas, pencegahannya pun sebenarnya sudah jelas. Tapi sekarang tinggal meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pengetahuan dan pentingnya mengetahui penyakit tidak menular. Karena faktanya Mbak, menurut riset kesehatan dasar itu terutama pada penyakit DM dan hipertensi kan, yang termasuk penyakit tidak menular itu ada DM, ada hipertensi menjadi yang terbanyaknya itu dikatakan bahwa hanya 3 dari 10 orang yang menderita hipertensi dia sadar mengalami hipertensi. Artinya ada 7 orang lagi dia tidak sadar. Kapan sadarnya? Sadarnya ketika sudah ada komplikasi, sudah stroke baru sadar. Karena memang Mbak, kita harus akui juga ketika ada orang yang dengan tekanan darah tinggi, dengan kadar gula tinggi, dia nggak merasakan gejala apa-apa. Makanya disinilah pentingnya kita melaksanakan promosi kesehatan, melaksanakan deteksi dini, melaksanakan modifikasi dari faktor-faktor resiko tersebut. Terus kan pertanyaan Mbak tadi, ada 5 penyakit yang menjadi penyebab yang paling mengeluarkan biaya terbanyak di BPJS Kesehatan. Ya, saya ingin klarifikasi, ada 5 penyakitnya, satu penyakit menular dan 4 penyakit tidak menular. Ya, adapun yang menjadi 5 besar penyebab biaya membengkak pelayanan kesehatan itu, yang pertama penyakit jantung koroner, yang kedua ada kanker seperti kanker CA serviks, kemudian kanker paru, kemudian ada diabetes dengan komplikasi, kemudian ada tuberkulosis, dan yang kelima yaitu PPOK atau sesak napas yang pada orang tua. Jadi 4 dari 5 penyebab bengkaknya biaya BPJS terbesar itu adalah penyakit tidak menular, yang sementara dia bisa dicegah Mbak, gitu. Bisa dicegah dengan apa saja yang kita lakukan. Yang pertama bisa kita lakukan seperti yang saya lakukan sekarang ini, kita melakukan promosi kesehatan, kita menyadarkan masyarakat bahwa ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi harapannya penonton-penonton ya yang live di Instagram ini bisa sadar, terutama yang awam gitu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Itu melakukan pemeriksaan deteksi dini. Apa saja yang dideteksi dini? Itu bisa darah, tekanan darah, kemudian glukosa atau kadar gula darah, kemudian apalagi kolesterol, dan bahkan kalau untuk deteksi dini penyakit jantung koroner pun sudah disarankan untuk melaksanakan EKG bagi umur yang di atas 40 tahun untuk semua di kalangan usia produktif. Jadi hal-hal tersebut yang bisa kita laksanakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyakit tidak menular yang harus diakui merupakan 5 penyakit, harus diakui sebagai penyebab kematian terbesar di Indonesia, terutama di penyakit jantung koroner. Nah gitu Mbak. Oke. Dokter, saya suka banget bahas ini. Kenapa tadi saya balikin lagi, garis besarnya adalah teman-teman sudah tahu ini penyebab kematian tertinggi, penyebab dana pengeluaran terbesar tertinggi juga, dan sudah tahu juga sebenarnya cara pencegahnya gimana. Nah sebenarnya ini itu hanya butuh kerjasama ya Dok ya, maksudnya kerjasama dari seluruh warga negara kita gitu ya, termasuk kita yang nonton, bahkan nggak cuma dokter gitu yang bertanggung jawab untuk menurunkan angka ini, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak juga untuk menurunkan angka yang tadi. Nah dokter, mungkin gini, gimana ya, maksudnya dokter kan juga selama ini mengikuti banyak program, dokter mungkin bisa sharing apa-apa aja sih program yang sudah dijalankan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, terutama mungkin dari Sumatera Barat, dari Agam mungkin ya Dok ya, mungkin yang sudah dokter lakukan untuk membuat kita ini mengerti dan paham kalau ini tuh bisa dicegah gitu, faktornya bisa diubah. Ya, siap. Terima kasih Mbak. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pemeriksaan screening usia produktif. Itu bisa dilaksanakan pemeriksaan secara gratis. Ini program ya Mbak, secara gratis itu untuk pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan glukosa dan kolesterol di puskesmas-puskesmas.
Jadi khususnya Kabupaten Agam sudah berjalan itu. Karena memang Mbak, itu juga masuk dengan pelayanan dasar, masuk ke pelayanan standar minimal pelayanan kesehatan gitu. Jadi itu sudah berjalan Mbak. Jadi ketika didapatkan penapisan, kan setiap orang diperiksa dengan usia di atas 15 tahun. Jadi ketika didapatkan orang yang dengan tekanan darah tinggi, nanti diarahkan untuk ke puskesmas. Misalnya pemeriksaannya dilaksanakan di luar, di posyandu atau posbindu, itu diarahkan di puskesmas. Kalau memang didiagnosa dengan hipertensi, itu diedukasi untuk diberikan pengobatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa hipertensi terkadang orang nggak merasa ada keluhan. Jadi ketika ada program ini, mereka datang ternyata tensinya tinggi dan bisa diarahkan untuk meminum obat secara teratur gitu. Jadi itu sudah berjalan. Saya yakin bukan di Kabupaten Agam saja, untuk di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum itu sudah terlaksana Mbak. Kemudian ada juga bentuk pencegahan, mungkin Mbak pernah dengar atau lihat, pencegahan penyakit kanker serviks itu dengan pemeriksaan IVA. Nah, itu kan memang program-program pemerintah. Pemerintah sudah bekerja sama dengan tim PKK, kemudian dengan Ibu Persid, Ibu Bayangkari. Itu kan ada upaya untuk pencegahan ketika dilaksanakan pemeriksaan IVA. Jika positif, ada penanganannya, insya Allah tidak jatuh ke kanker serviks gitu. Karena itu luas Mbak, sebenarnya PTM ini bukan hanya hipertensi yang saya jelaskan tadi, kanker serviks juga termasuk penyakit tidak menular. Tadi tuh berarti tadi dokter sempat bilang gini, apa yang tadi ya, pencegahannya bahkan teman-teman jadi tahu ternyata ada program dari pemerintah juga, dari Kemenkes, Dinkes gitu ya, yang gratis. Nah ini mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang nggak tahu dok, misalnya nih dia nggak tahu pertama karena mungkin dia nggak pernah ada keluhan sakit, otomatis nggak pernah cek gitu ya. Kita juga budayanya kayaknya tidak pernah dibiasakan kayak periksa rutin itu kita nggak pernah. Saya nggak tahu kenapa ya dok, mungkin dulu sekolah juga nggak pernah dibilang, tapi saya harap sekarang juga dari pendidikan juga ada apa ya solusinya juga gitu ya dok ya, untuk mengubah pola pikir kita tadi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Nah lalu yang menariknya juga ternyata penyakit menular ini, penyakit tidak menular ini bukan hanya kayak jantung, gula dengan komplikasi, tapi ya kayak ini yang paling sekarang naik, katanya angkanya kanker serviks itu juga tiap tahun naik ya dok ya. Saya sempat ngobrol itu terakhir di Instagram sama dokter Nova Agusta kalau nggak salah, kita ngomongin kanker serviks gitu. Ternyata dia setiap hari tuh kalau praktek gitu ya, nemuin itu kayak dua positif gitu. Jadi miris ya dok, angkanya tinggi itu karena sama-sama nggak tahu. Nah dokter, bolehkah di-sharingkan bagaimana pencegahannya dari kita sendiri? Misalkan kita memang tidak mau ikut program tersebut, atau misalnya kita memang sudah jelas terdeteksi salah satu penyakit tidak menular. Apa yang harus kita lakukan dok? Ya, yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa ini penting untuk dicegah. Ketika ini sudah terstigma dalam pikiran kita atau menjadi pemikiran, konsep pemikiran bagi kita, itu akan muncul kesadaran untuk memeriksakan diri gitu. Jadi seperti yang Mbak ceritakan bahwa ada dokter yang rajin melaksanakan pemeriksaan IVA dan ternyata banyak yang positif. Ini justru bagus Mbak. Kenapa? Bagus saya katakan, dia nggak sampai ke CA serviks sudah ditangani dengan baik gitu. Berapa kira-kira pembiayaan yang penderitaan seseorang yang mengalami CA serviks? Itu lebih baik daripada lebih baik kita tahu dari awal daripada tahunya di akhir. Karena kalau tahunya di akhir, secara penderitaannya lebih menderita, secara pembiayaannya lebih besar gitu Mbak. Jadi yang penting yang pertama yaitu kita meningkatkan kesadaran pertama, kesadaran dalam diri kita, kesadaran dalam keluarga, masyarakat. Makanya jujur Mbak, saya kan mendadak nih Mbak. Tapi karena Mbak bilang boleh pilih materinya, dan saya rasa itu tanggung jawab saya juga menyampaikan. Apalagi ternyata Mbak ini punya followernya sampai 10.000. Makanya saya semangat Mbak. Minimal
ada kesadaran dalam diri kita untuk memeriksakan diri gitu. Betul. Memeriksakan diri agar tidak sampai ke penyakit yang sifatnya komplikasi, yang lebih merugikan, yang lebih perlu pembiayaan yang lebih besar. Gitu, Mbak. Ya. Oke. Oke, Dok. Kita balik lagi ya, mungkin sedikit lagi nih, udah lewat 20 menit. Kita tuh tahu ya, sebenarnya kita tuh apalagi kalau udah dewasa udah tahu lah gimana cara hidup sehat ya, Dok ya. Bahkan mungkin kalau kita jelasin edukasi tuh kayaknya orang malas banget dengernya, karena sebenarnya mereka udah tahu gitu ya, Dok ya, kayak makan yang cukup, istirahat yang cukup, aktivitas yang cukup gitu. Harus intinya seimbang lah, tidak ada yang boleh berat sebelah. Tapi saya tetap ingin tahu, Dok, dari dokter sendiri, mungkin dari program Dinkes sendiri, ada nggak mungkin singkatan-singkatan atau tips lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga tadi, untuk mencegah si angka penyakit tidak menular ini semakin tinggi lagi? Ya, sebenarnya tentu kalau Kemenkes sendiri yang diterjemahkan melalui Dinas Kesehatan, kan kita pernah mendengar yang namanya pesan Germas, Mbak. Pernah itu gerakan pembudayaan perilaku hidup sehat. Itu ada peningkatan aktivitas fisik, seperti aktivitas fisik 30 menit setiap hari, kemudian peregangan di tempat kerja, kemudian parkir jauh dari tempat kerja, kemudian ada jalan kaki bersepeda ke tempat kerja, itu berupa aktivitas fisik. Kemudian peningkatan pola hidup sehatnya, Mbak, edukasi dan perilaku hidup sehat dengan tidak merokok, kemudian mencuci tangan pakai sabun, memakai air minum sampai mendidih, kemudian mengajak olahraga dan mengendalikan stres. Itu kan pesan-pesan Germas dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah gencar-gencarnya dalam memberikan pesan Germas, tapi sekarang memang pesan edukasi ini terkadang tidak sampai karena memang kita malas untuk melakukannya. Ini contoh aja, Mbak ya. Pesan tidak merokok, tapi di sisi lain kita udah kecanduan merokok, kan itu susah, Mbak, gitu. Jadi kita cenderung tidak mengacuhkannya lagi. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya secara ekonomi, sosial dan segala macamnya merokok itu lebih merugikan, apalagi segi kesehatannya gitu. Tapi memang karena dasar kita sudah melaksanakan kebiasaan yang buruk, itu untuk berubah menjadi yang lebih baiknya akan lebih susah. Makanya konsepnya harus ada kesadaran diri dulu, Mbak, untuk bisa berubah menjadi lebih baik, untuk merubah faktor risiko ini. Ini hal sederhana aja, Mbak. Contohnya larangan mengkonsumsi gula berlebih. Kita sangat suka kan mengkonsumsi teh manis, kemudian minuman botol. Itu minuman botol gula, mengandung gula yang sangat banyak, Mak. Karena memang di Indonesia sendiri aturan penggunaan gula di dalam minuman kemasan itu belum diterapkan secara baik gitu. Jadi kalau saya rasa, kalau pertanyaannya bagaimana cara edukasi, ya yang penting ada kesadaran diri dulu, Mbak, gitu. Biasanya orang ketika kesadaran dirinya sudah diperbaiki, sudah ada keinginan untuk berubah, insya Allah akan bisa berubah untuk lebih baik. Tapi biasanya, Mbak, kalau orang kita sakit dulu baru ingin berubah. Bener. Saya ingat juga, Dok, ada teman saya tuh kayak dia tahu kayaknya dia punya gejala apa gitu ya, tapi dia bilang dia kayak udah mendeteksi ini paling umur 35-an sih akan mulai kena gejala-gejalanya, udah berubah pola hidupnya umur 35 aja lah. Saya ya itulah ya, Dok ya. Ya, jangan menyesal pas udah terlambat gitu. Seperti yang saya sampaikan tuh, dia hipertensi itu memang nggak ada gejala. Gula kalau di tahap awal dia nggak ada gejala misalnya kan, nanti udah komplikasi, udah stroke, udah sakit jantung, baru kita sadar biasanya. Makanya ketika kita sehat, kita perlulah meningkatkan kesadaran sehingga tidak muncul sampai komplikasi, kita sudah merubah gaya hidup gitu, Mbak. Iya, setuju, Dok, setuju. Dok, boleh nggak di-sharingkan sedikit, mungkin cerita nih, mumpung dokter juga narasumbernya. Selama dokter mungkin, dokter kan udah pindah-pindah banyak ya, maksudnya di program A, B, C, di tempat A, B, C gitu ya, sampai sekarang lagi di Dinkes gitu.
tantangan apa yang para dokter temuin, kayaknya dokter juga ya ampun faktanya ternyata kita seperti ini gitu ya. Tantangan yang para dokter temuin mungkin langsung ke lapangan itu apa, Dok? Dalam ini, iya memang itu Mbak, ketika di lapangan sebenarnya pengetahuan masyarakat itu sudah ada, tapi memang karena keinginannya dia belum bisa berubah, jadi kita belum bisa memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi beberapa langkah sudah saya lakukan untuk mengajak mereka, seperti yang di puskesmas yang saya pimpin dulu itu, tokoh masyarakat yang namanya nenek mama atau datuk itu berpengaruh dalam mengajak masyarakat untuk lebih baik. Jadi saya masuk melalui itu gitu. Misalnya angka imunisasi ini di luar PTM ya, angka imunisasi rendah. Ya saya ajak nenek mamanya untuk mengajak masyarakat untuk mau berimunisasi. Sama dengan vaksin dulu. Saya kebetulan di zaman vaksin dan COVID masih di puskesmas, ya dengan merangkul lintas sektor, merangkul nenek mama atau datuk namanya, insya Allah akan membantu kita juga dalam pencapaian di bidang kesehatan. Gitu. Kan kalau tantangannya itu ini Mbak, kalau kita nggak kenal walaupun dokter, mereka kadang lebih cerdas juga, lebih tahu lagi karena memang ya karena gini Mbak, sekarang kan era terbuka, seluruhnya bisa dilihat di HP, tapi kan saringan informasinya nggak ada, kita nggak, orang-orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi beberapa orang menjadikan itu menjadi sebuah kebenaran. Ngerti maksudnya Mbak ya? Jadi ketika itu terjadi, kita memang agak susah untuk ini meyakinkan masyarakat di lapangannya. Hal kecil saja, masalah vaksin dulu Mbak. Vaksin, terlalu banyak hoax tentang vaksin. Ya tantangannya itu tadi Mbak, ditolak oleh masyarakat itu biasa, tapi kita coba masuk melalui orang yang disegani. Iya Dok, benar sekali. Jadi sebenarnya tantangannya juga ini Dok ya, maksudnya kita tuh kayak mau menyelesaikan masalah yang dulu, tapi ada lagi nih tantangan yang barunya kayak sekarang. Saya juga kayak mengadakan Dikdok ini supaya informasinya itu valid gitu ya Dok ya. Maksudnya bukan saya yang menyampaikan karena saya bukan dokter. Jadi yang menyampaikan adalah memang dokter yang memang mungkin punya pengalaman di bagian tersebut gitu. Jadi topik-topik yang kita bahas pun teman-teman nggak asal-asalan gitu ya. Maksudnya kita diskusi, kita memang berharap yang menyampaikan adalah dokter yang memang mengetahui dan bahkan mungkin punya cerita yang bisa dibagikan gitu. Jadi harapannya juga mungkin Dok ya, setelah nonton itu teman-teman lebih pintar-pintar milih mungkin ya. Memang ada edukasi yang menghibur, tapi kadang kan yang menghibur tuh belum tentu benar begitu ya. Jadi sekarang tuh kita lebih lihat esensi menghiburnya sih Dok daripada kebenarannya. Itu aja sih yang disayangkan. Dan sesuai dengan pemikiran kita. Contohnya nih Mbak ya. Terkadang memang ada juga tuh di video atau bacaan yang menyatakan keuntungan merokok. Nah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan hal itu dan kita merokok, kita akan cenderung lebih suka menyebarkan hal itu daripada yang sebenarnya gitu. Nah, ya saya setuju dengan pendapat Mbak tuh. Jadi kita kecenderungan menerima informasi yang kita sukai saja gitu. Nah, itulah fenomenanya sekarang Pak. Ya. Iya, setuju Dok. Saya juga, maksudnya ya ini kecil-kecilan sih. Maksudnya Instagram Live ini juga kayaknya Dok, kayak saya waktu itu lihat kok teman-teman tuh betah ya nonton TikTok gitu ya 2 jam, 3 jam liatin orang nari-nari gitu ya. Maksudnya adalah yang pasti dapat. Tapi kok orang nggak pernah betah ya kalau nonton tentang informasi kesehatan. Contohnya kayak malam ini Dok. Maksudnya kalau bukan artis, bukan Bunda Korla atau bukan siapapun, kayaknya yang nonton tuh sedikit. Tapi saya maksudnya nggak boleh kecil hati juga sih. Bunda Korla tidur aja banyak yang nonton ya. Makanya Dok, maksudnya itulah dia. Tapi kita nggak boleh berkecil hati sih. Maksudnya kayak dokter mungkin bersama timnya di Dinkes, teman-teman juga, walaupun bukan dokter, walaupun bukan bagian kesehatan, kita punya tanggung jawab sih Dok. Maksud saya dari sekarang tuh memang harus bisa ngomongin ke orang. Saya juga kalau ke teman gitu, saya bilangin kok kayak, ih jangan minum itu, nggak baik gitu. Saya hobi kayak gitu Dok. Jadi kayak jangan gitu, nggak boleh. Jadi saya apresiasi juga dengan Mbak Ivo ya. Sudah melaksanakan acara ini dan targetnya 100 episode ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Iya. Iya, oke. Dok, mungkin terakhir nih udah mau 9:30.
Sharingnya seru banget. Kita intinya teman-teman kita berkeluh kesah sih di sini, sharing dari dokter mungkin selama ini bagaimana menghadapi di lapangan kegundahan kita ya dok ya. Nah dokter, adakah sebenarnya yang dokter tahu kayak apa sih target dari pemerintah sendiri terhadap si penyakit tidak menular ini? Kalau kemarin kan kita kayak ada angka apa ya yang pinginnya itu nol, zero gitu. Saya tuh lupa gitu. Angka apa ya? Harapannya tuh zero. Nah, sorry tuberkulosis, TBC. Nah, itu kan ada ya Indonesia bebas dari TBC. Harapannya 2030 kalau nggak salah ya, bebas gitu. Ya, Nah, sekarang kalau penyakit tidak menular itu kan banyak gitu ya. ya. PR-nya pasti banyak. Nah, ada nggak sih target pemerintah ke depannya, harapannya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau target pemerintah, Pak, memang sudah diaplikasikan ke yang pertama bentuk standar pelayanan minimal. Jadi standar pelayanan minimal ini, Mbak, menjadi penilaian kepala daerah, eh, penilaian keberhasilan kepala daerah dalam mengelola wilayahnya. Oh, Salah satunya itu adalah ada 4 penyakit PTM di pelayanan minimal kesehatan ini. apa Yang tuh? pertama yaitu pelayanan terhadap penderita hipertensi Oke. berobat secara teratur. Kemudian pelayanan terhadap penderita diabetes mellitus berobat secara teratur. Kemudian Oke. pemeriksaan deteksi ini eh, DBT. resiko PTM itu sampai 100%. Kemudian targetnya 100% pada usia produktif dari 15 sampai 59 tahun. Kemudian Oke. yang terakhir pelayanan orang dalam gangguan jiwa berat itu termasuk PTM ya Mbak ya. Orang Oh, dalam gangguan jiwa berat berobat secara rutin dan teratur gitu. Jadi itu targetnya semua penderita hipertensi yang terdeteksi dia harus minum obat rutin gitu. Jadi itu masuk menjadi penilaian kepala daerah. Jadi kalau kita bilang keseriusan dari Kementerian Kesehatan ini sangat serius untuk hal PTM ini menjadi program prioritas seperti prioritasnya stunting, prioritasnya uh, dulu COVID ya kan. ya, betul betul betul. Iya, oke, setuju dokter. Waduh, seru nih. Kayaknya harusnya kita punya waktu lain untuk sharing-sharing ya dok ya. Nanti semoga Ya. kita punya waktu lah, wadah lain untuk ngobrol-ngobrol lagi soal ya apapun itu yang penting untuk kesehatan gitu. Dokter Wendra, makasih banyak sharingnya malam hari ini. Tadi itu singkat sekali. Intinya teman-teman ya kayak tadi. Dokter boleh deh terakhir sampaikan harapan untuk teman-teman yang nonton. Siapa tahu abis ini teman-teman nonton ulang. Harapan yang buat yang nonton yang Ya. pertama tentu dengan saya berbagi di sini bukan karena eh, saya banyak lebih tahu dari kawan-kawan, tapi saya ingin menyampaikan pesan bahwa penyakit tidak menular itu penting untuk dicegah sebelum dia sampai ke komplikasi. Jika ini sudah sampai di benak kita masing-masing, maka mulai dari sekarang, jika merasa mempunyai faktor risiko yang seperti yang saya sampaikan tadi, faktor risiko merokok, faktor beresiko konsumsi diet yang tidak bagus, faktor risiko tekanan darah tinggi, faktor risiko gula, mulailah kendalikan dengan pola hidup sehat. Salah satu caranya yaitu melaksanakan pesan Germas yang sudah digencarkan, disiarkan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada aktivitas fisik, mengurangi konsumsi gula, mengurangi konsumsi garam, banyak makan sayur-sayuran, dan mendeteksi kolesterol, gula, dan tekanan darah secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, oke, setuju dok. Intinya teman-teman sekarang kan udah punya ya, ada budget untuk healing, masa nggak punya budget untuk check up? Gitu lah ya dok ya. Ya, Sekarang kan sebenarnya kita, kalau check up yang sifatnya deteksi dini kan memang gratis, Mbak. iya Gratis di bahkan ada fasilitas kan kalau kesehatan. yang berbayar ya dok ya, nggak sampai melebihi budget teman-teman kalau healing kok. Yakin deh saya pasti sebulan budget healingnya lebih besar daripada budget yang harusnya untuk check up. Mending dipakai untuk check up dulu gitu ya. Buat Semangat. apa cantik kalau berpenyakit ya, Mbak? Buat apa cantik kalau berpenyakit? Nah, itu dia dok. Maksudnya ya pinginnya umur panjang tapi berguna, bermanfaat, produktif kan itu ya tetap balik ke basicnya lagi.
Dokter, makasih ini dokter, teman-teman, by the way, dokter Wendra ini lagi udah mudik ya. Jadi ini saya nggak perlu ini lagi persiapan mau lebaran berkumpul bersama keluarga. Jadi dokter Wendra selamat menikmati persiapan menuju hari kemenangan. Nanti semoga lancar, semoga semuanya diberi kesehatan, puasanya juga kita bisa full sampai nanti hari terakhir gitu. Ya. Dan teman-teman, terima kasih juga buat yang udah nonton, yang mungkin lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Kalau lebaran ada dikdok, kalau sempat boleh ditonton. Oke deh, Dokter Wendra, makasih banyak ya buat malam hari ini. Kita harus pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata, teman-teman. Kalau gitu, saya dan Dokter Wendra pamit. Selamat malam semuanya. Dadah. Sama-sama.